Selamat siang semuanya, salam kenal, nama aku Lintang dari Dewa Web. Selamat datang di Dewa Talks, webinar yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Nah, bagi yang baru pertama kali hari di Dewa Talks, aku mau kasih tahu kalau misalnya webinar ini diadakan setiap hari Senin dan Kamis secara gratis di jam 2 atau jam 7 malam. Nah, webinar ini dilaksanakan oleh Dewa Web karena Dewa Web ingin menjadi partner kamu untuk sukses online. Maka dari itu, kita secara rutin mengadakan webinar ini. Nah, bagi yang belum tahu Dewa Web itu apa, Dewa Web sendiri adalah tempat penyimpanan perusahaan layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia dan sudah tersertifikasi ISO 27001. Jadi, kalau misalkan kalian membutuhkan hosting atau domain atau server, itu bisa banget di Dewa Web, teman-teman. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai memulai bisnis di masa pandemik. Apa aja sih yang akan dibicarakan di webinar hari ini? Jadi kita sudah menghadirkan Bu Caroline dan juga kami Sal dari Negorotex yang akan membahas mengenai masalah yang bisa dihadapi ketika kita memulai bisnis, kemudian kiat-kiat memulai bisnis, kemudian urusan pembukuan dan perbajakan dalam bisnis, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai jenis pajak yang ditemui saat kamu berbisnis. Nah, Bu Caroline Stefani sendiri sudah berpengalaman sebagai konsultan pajak selama belasan tahun, sedangkan kami Sal sudah berkecimpung di dalam dunia entrepreneurship sejak 10 tahun lalu dan telah mendirikan beberapa usaha. Jadi semoga materi yang dibawakan oleh Kak Misal dan Bu Caroline bisa bermanfaat. Nah, untuk Negorotex sendiri adalah konsultan pajak yang mendedikasikan dirinya untuk UKM. Jadi kalau misalkan kalian punya masalah atau pertanyaan mengenai perpajakan, kalian bisa langsung aja ke Negorotex. Oke, itu mungkin sedikit introduction dari aku. Oke, terima kasih Kak Lintang atas kesempatan yang diberikan kepada tim Negorotex. Saya ingin menyapa kembali teman-teman yang rekan-rekan Dewa Talks ya, dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Ya, saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan ya. Gitu. Oke, pada kesempatan pada hari ini, kita ingin membahas memulai bisnis di masa pandemik. Sebelum saya masuk ke membahas apa sih kiat-kiat bisnis di masa pandemik ini, mungkin kita lihat dulu selama masa pandemik ini, apa sih dampak-dampak pada ekonomi di Indonesia. Kita mulai ya. Dampak pandemik bagi ekonomi di Indonesia. Jadi kita biar kita lebih tahu nih sejauh mana dampak pandemik ini ke ekonomi di Indonesia. Pertama kita lihat pengangguran meningkat. Semua sudah tahu ya, banyak usaha-usaha yang berjalan, perusahaan-perusahaan itu melakukan efisiensi. Jadi banyak karyawan atau pegawai yang saat ini dirumahkan ataupun di PHK. Per September kemarin saja dari Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memperkirakan tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4,2% sampai 9,2% pada September. Jadi di tahun lalu aja yang dengan tingkat pengangguran terbuka 4,2% sudah banyak orang yang sulit mendapatkan pekerjaan. Di tahun ini meningkat 2 kali lipat lebih. Jadi kita dapat lihat dampak pandemik ini pada mereka yang bekerja itu cukup tinggi sehingga pengangguran meningkat semakin banyak. Lalu kita juga lihat banyak pekerja-pekerja bebas yang kehilangan tawaran pekerjaan. Pekerja bebas ini seperti artis, atau makeup artis, atau fotografer yang mengadakan yang mencari job-job dari acara-acara event-event tertentu, itu juga banyak terdampak. Banyak juga artis-artis yang share di media, di TV, mereka bercerita bahwa banyak kehilangan job. Jadi tidak terlepas dari mereka juga semua banyak yang terdampak dari pandemik ini. Oke, setelah itu kita lihat juga banyak usaha UMKM yang harus gulung tikar. Nah, UMKM yang banyak gulung tikar ini terjadi karena ya itu banyak pengangguran, daya beli masyarakat juga semakin rendah, ditambah lagi permintaan yang menurun mengakibatkan ya banyak bisnis mau nggak mau gulung tikar. Selain itu juga banyak UKM itu yang gulung tikar karena perencanaan keuangannya itu kurang matang, jadi kurang direncanakan dengan baik dari awal, dan adanya keterbatasan pengetahuan teknologi. Jadi banyak pelaku-pelaku bisnis masih sifatnya mungkin konvensional ya, melakukan penjualan seperti yang dulu-dulu aja. Di mana zaman sekarang ini orang sudah mulai masuk ke era teknologi,
Ya bagi mereka pelaku usaha yang sudah masuk ke dunia teknologi mungkin terdampak tapi masih tetap dapat bertahan. Cuma bagi mereka yang belum ya banyak yang gulung tikar. Nah, kalau data yang saya terima juga dari beberapa lembaga survei memperkirakan sekitar 50% UMKM itu gulung tikar setelah September 2020. Ya kita baru masuk Oktober, ya kita belum tahu nih angkanya berapa. Tapi perkiraan dari lembaga survei sudah 50% UMKM gulung tikar. Jadi dampaknya ke usaha-usaha juga ada. Dan yang terakhir kita lihat iklim investasi juga menurun. Ya karena pandemik ini menimbulkan banyak ketidakpastian, jadi banyak investor menarik dananya dan belum mau melakukan investasi dulu. Mereka enggan karena belum tahu nih ini sampai kapan pandemiknya akan selesai. Jadi kalau misalnya kita lihat dampak pandemik ini, kalau kita lihat sekilas 4 contoh ini menggambarkan masing-masing kuadran. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah baca cash flow kuadran dari Robert T. Kiyosaki ya, di situ kan ada dibagi menjadi 4, ada kuadran employee, ada kuadran self-employee seperti pekerja-pekerja bebas, ada kuadran bisnis, dan ada kuadran investor. Nah, karena pandemik ini, keempat kuadran tersebut juga terdampak. Jadi tidak ada yang terhindar dari ini gitu. Mungkin kalau dulu bisa salah satu aja yang terdampak, tapi pada pandemik ini semuanya terdampak dan mengalami penurunan yang cukup drastis gitu. Oke. Mungkin kita lihat lagi selanjutnya, kenapa memulai bisnis? Tadi kita jelas-jelas sudah melihat bisnis juga banyak yang terdampak ya. Banyak bisnis sudah 50% gulung tikar per September. Lalu kenapa lagi kita mulai bisnis? Nah, dari keempat kuadran tersebut, dari sisi pekerja, self-employee, bisnis maupun investor, yang paling memungkinkan untuk bangkit di masa pandemi ini adalah bisnis. Jadi kalau misalnya orang yang sudah pengangguran, maksudnya dirumahkan atau di PHK, mau mencari kerja aja juga lebih sulit saat ini. Jadi setidaknya daripada mengeluhkan kondisi atau menyalahkan keadaan, alangkah baiknya kita bisa mulai dengan mulai bisnis untuk menggantikan mata pencarian kita yang telah hilang sebelumnya. Lalu dari sini kita juga melihat pandemik ini memberikan dampak yang besar pada banyak bisnis, termasuk bisnis-bisnis yang sudah lama berjalan. Banyak perusahaan-perusahaan besar juga mereka mereview kembali strategi yang mereka jalankan dan mereka mencoba merubah. Ya, ini adalah salah satu momen bagi kita pengusaha-pengusaha muda yang pengen masuk ke dunia bisnis masuk. Jadi kita bisa sama-sama mulai beradaptasi dengan kondisi yang baru ini. Jadi ya ini kita kayak istilahnya bisa start bersama-sama gitu melihat kondisi yang sedang berubah-berubah. Dan setelah itu juga kita lihat adanya perubahan kebiasaan maupun tren. Dari masa pandemi ini, yang dulu orang sering ngumpul-ngumpul, jadi tidak bisa ngumpul-ngumpul, yang dulu orang bisa jualan di mana-mana, sekarang orang jualannya banyak kan secara online, belanja juga secara online. Nah, di sini tentu memunculkan peluang baru. Ya, dulu juga kebiasaan-kebiasaan orang yang, kalau kita lihat, olahraga apa sih yang favorit di Jakarta atau di Indonesia gitu. Banyak orang-orang olahraga futsal dulunya. Tapi karena sekarang ada pandemi ini, orang mulai melakukan olahraga yang tidak kontak fisik dengan orang lain. Jadi mungkin seperti olahraga bersepeda atau jogging, itu jadi naik. Kita lihat di CFD aja banyak sekali orang bermain sepeda. Nah, dari sini kita sebagai pelaku bisnis, kita melihat adanya peluang di sana. Jadi dengan adanya pandemi ini, selain memberikan dampak yang tidak baik, kita melihat ada peluang yang muncul dari sana gitu. Nah, setelah kita lihat 3 poin yang pertama itu kita lihat untuk diri kita, di poin keempat kita juga lihat kenapa kita mulai bisnis. Ya secara tidak langsung kita juga membantu teman-teman yang dirumahkan atau di PHK. Dengan membuka lapangan kerja baru ya kita secara langsung membantu mereka gitu. Jadi bukan hanya kita saja untung tapi kita bisa membantu yang lain. Dan lebih globalnya lagi kita lihat dampak dari pandemi ini ke perekonomian Indonesia itu sudah memperlambat roda perekonomian. Karena banyak usaha yang tutup, banyak efisiensi, pengurangan tenaga kerja, perekonomian juga melambat. Nah, dengan kita mulai bisnis, walaupun bisnis kita hanya bisnis kecil-kecilan, ya kita secara tidak langsung kita sudah membantu menggerakkan kembali roda perekonomian yang sudah melambat itu. Jadi ya kita lihat banyak sekali alasan-alasan kita untuk mulai bisnis. Oh ya, ada satu lagi, saya juga ada lihat seperti pekerja-pekerja bebas, artis atau misalnya fotografer atau yang lainnya gitu, yang karena mereka kehilangan tawaran pekerjaan, ya mereka juga bisa mulai dengan mulai bisnis kecil-kecilan. Tapi di sini kita mulai dari kecil-kecilan juga kita mesti ada strategi yang matang. Jadi strategi yang matang ini jangan sampai kita mulai bisnis mati lagi karena pandemi ini
kita tidak menyesuaikan dengan kondisi sekarang, jadi kita mati lagi bisnisnya. Nah, di sini kita mulai bisnis harus dengan perencanaan yang lebih matang, agar kita dapat bersaing dengan pelaku-pelaku bisnis yang lainnya juga. Dan kita juga bersaing secara positif ya, gitu ya. Oke, selanjutnya. Setelah kita sudah yakin, oke, saat ini kita pengen mulai bisnis nih. Bisnis, tantangan apa sih yang biasa dihadapin orang? Umumnya orang akan bingung nih. Udah yakin nih pengen mulai bisnis, tapi tidak tahu nih bisnisnya mau bisnis apa. Ya, ada orang yang bingung karena dia tidak tahu mau bisnis apa, ada juga yang bingung karena dia mau terlalu banyak bisnis gitu. Mau jalani bisnis A, bisnis B, bisnis C, mau buka, misalnya ya mau buka warung kafe, mau buka kopi, franchise kopi, mau buka jualan e-commerce, banyak yang mau gitu. Tapi kalau namanya kita baru mulai bisnis, kita nggak mungkin jalankan semuanya sekarang sekaligus. Jadi apabila kita bingung, mungkin kita bisa coba balik ke diri kita dulu, kita lihat gimana sih hobi kita, di mana sih passion kita. Nah, dari sana kita bisa memilih bisnis apa yang mau kita jalankan. Karena kalau kita menjalankan bisnis yang sesuai dengan hobi atau passion kita, kita akan memiliki semangat yang lebih kuat gitu dalam menyukseskan bisnis tersebut. Jadi setelah kita melihat di mana hobi kita, di mana passion kita, ya kita harus memiliki komitmen. Nah, kenapa saya bilang kita harus memiliki komitmen? Ya supaya bisnis yang kita jalankan itu kita yakin dan kita bisa menjalankannya sampai benar-benar berkembang. Karena kalau misalnya kita tidak memiliki komitmen, misalnya kita jalankan bisnis A, lalu kita menghadapi berbagai tantangan awal, misalnya ada permasalahan di A, permasalahan di B, karena kita tidak punya komitmen yang kuat, kita ganti bisnis aja deh, coba lagi yang ini. Nanti sama lagi, kita pasti akan ketemu masalah lagi. Setelah ketemu masalah, udah kita coba lagi yang lain. Ujung-ujungnya, kita akan mencoba ulang, dan kita buang waktu maupun modal kita. Gitu. Jadi, kalau kita bingung, saya ulang lagi, kita mesti lihat hobi kita di mana, passion kita di mana, dan kita mesti memiliki komitmen untuk menyukseskan bisnis tersebut gitu. Setelah itu kita juga lihat banyak orang yang takut usahanya gagal. Wajar sih banyak orang takut usahanya gagal, apalagi modalnya juga tidak banyak, simpanan tidak banyak. Lalu pas jalan usaha nanti bisa gagal nggak ya gitu ya. Nah ini wajar sih ditemukan. Karena kita lihat juga 80% dari usaha yang baru dirintis itu tutup di 2 tahun pertama. 80% loh. Jadi dari 100 orang yang buka usaha 80 tutup gitu. Ya, gimana sih untuk menangkal ketakutan akan kegagalan ini? Jadi kita harus buang pemikiran-pemikiran yang pesimis. Jadi kita harus ganti pemikiran pesimis kita menjadi pemikiran optimis, dan kita harus yakin kalau usaha kita bangun itu bisa maju. Tentunya kita yakin juga harus dengan perhitungan dan perencanaan yang matang. Jadi masukan dari trik yang bisa saya kasih tahu adalah kita buang pikiran negatif, kita ganti dengan pikiran-pikiran yang positif, dan kita memiliki tekad untuk menyukseskan bisnis yang telah kita bangun. Jadi kuncinya itu tekad untuk sukses, tekad untuk berhasil gitu. Dan tantangan yang ketiga itu adalah modal. Wajar sih dari dulu sampai sekarang sih kalau namanya mulai usaha pasti pemikirannya, aduh modalnya nggak ada atau modalnya tidak cukup. Nah di zaman sekarang ini perkembangan bisnis juga cukup bervariasi ya, cukup luas ya. Bahkan untuk usaha-usaha tertentu aja kita hanya butuh modal yang kecil. Jadi kalau ada permasalahan di modal, mungkin balik lagi kita menyesuaikan bisnis yang kita buat dengan modal yang kita miliki. Ada contoh-contoh bisnis yang membutuhkan modal kecil ya, mungkin seperti dropship. Mungkin rekan-rekan udah yang pernah dengar ya dropship ya. Jadi kita beli barang tanpa stok. Jadi ada orang beli barang ke kita, lalu kita pesan ke supplier, lalu supplier kirimkan langsung barangnya kepada customer-nya. Di sini kan kita tidak perlu melakukan stok, tidak perlu modal beli barang, menyimpan barang atau lokasi. Kita hanya butuh modal handphone, modal internet, ya kita sudah bisa berjualan begitu. Jadi kita balik, kalau misalnya modal kita tidak banyak, kita sesuaikan bisnis kita, jangan terlalu besar. Jangan memilih bisnis yang membutuhkan modal yang besar. Tapi terlepas daripada itu, apabila kita memiliki konsep bisnis yang cukup baik dan kita pengen menjalankan bisnis tersebut, tapi terbentur di modal, ya ada sih cara lain. Cara lainnya adalah kita bisa susun semua perencanaan bisnis kita, konsep-konsep bisnis kita bikin dalam satu proposal. Lalu cari investor. Itu sangat memungkinkan, karena pada akhir-akhir ini juga banyak sekali
perusahaan-perusahaan atau investor-investor yang mau melakukan investasi kepada bisnis-bisnis yang memang mereka lihat potensial. Jadi sebagai pelaku bisnis kita harus kreatif, memikirkan konsep yang baik, lalu kita kreatif dan memiliki perhitungan dan perencanaan yang baik. Ya semua itu dibutuhkan sebelum kita mulai bisnis. Jangan kita mulai bisnisnya tabrak-tabrak lalu di belakangan rugi gitu. Ya itu yang kedua. Dan yang ketiga ya ada lagi alternatif kalau misalnya sudah cari investor tidak dapat, mungkin kita bisa coba lagi cara yang terakhir itu ya mengambil pinjaman. Tapi balik lagi mengambil pinjaman ini harus dengan hati-hati. Jangan pinjaman yang diambil itu pinjaman yang sifatnya konsumtif untuk beli barang-barang yang tidak menghasilkan. Tapi kita boleh pakai pinjaman untuk dipakai membeli sesuatu yang produktif. Jadi kalau misalnya pinjaman itu kita mau ambil, kita mesti ada perencanaan. Gimana perencanaan dari dana yang kita ambil, kita kelola, kita beli barang, lalu kita bisa jual, kita perhitungkan perkiraan lakunya bisa berapa banyak, profitnya bisa dapat berapa. Kita sudah hitung dulu di atas kertas, proyeksi. Jadi kita tahu pinjaman ini bisa kita tutup atau tidak, karena pinjaman itu kan biasa ada bunga. Kalau misalnya kita tidak aware dengan itu, ya kita akan mati terlilit bunga gitu. Ujungnya kita kerja hanya untuk bayar bunga. Nah, di sini kita mesti ada hitung-hitungan yang matang. Kalau perhitungan kita tidak masuk, mendingan jangan diambil dulu pinjamannya. Coba lagi cara yang lain. Oke, di sini kita sudah lihat 3 tantangan awal nih. Apabila kita sudah bisa conquer 3 tantangan awal ini, ya kita baru masuk ke 4P ini. Nah, karena namanya kita mulai bisnis, erat kaitannya dengan penjualan ya. Jadi kita harus melihat gimana cara kita meningkatkan penjualan kita. Namun sebelum kita masuk ke 4P, alangkah baiknya kita melakukan analisa dulu. Jadi bisnis kita sudah memulai bisnis, sudah yakin memulai bisnis, kita menganalisa. Analisa ini kita melihat analisa kebutuhan dari pasar. Market itu butuhnya apa saat ini? Di masa pandemik ini apa yang dibutuhkan? Contohnya mungkin perlengkapan sanitasi, alat-alat olahraga seperti sepeda, atau mungkin kayak hidroponik. Ya, itu tren-tren yang mulai ada sekarang. Kita bisa coba lihat apakah kita juga memiliki hobi yang sama, ya kita bisa mulai bisnis pada bidang tersebut. Gitu. Setelah kita menganalisa adanya kebutuhan ini, baru kita juga mesti menentukan target market dari penjualan kita. Jadi kan masing-masing barang itu ada kualitasnya juga berbeda-beda. Kalau misalnya kita menargetkannya ke yang kelas menengah ke atas, ya mungkin strategi yang kita tentukan ke belakang akan berbeda dengan kita ingin menjualkan barang yang mungkin yang middle atau middle low. Jadi kita mesti tentukan dulu target market kita. Siapa sih target market kita? Nah, untuk lebih mudah, sebelum saya membahas 4P ini, ya, kita mungkin akan asumsikan kita ingin menjalankan usaha yang cukup populer saat ini ya. Kita pengen coba ke e-commerce. Jadi kan, karena e-commerce ini juga membutuhkan modal yang relatif rendah ya, karena kita tidak perlu investasi terlalu banyak. Kita coba arahkan gimana sih strategi 4P ini diterapkan pada usaha e-commerce. Gitu. Oke, kita mulai dari produk. Penentuan produk. Pada saat kita sudah menentukan target market, kita lihat juga produk kita. Produk ini kan kita lihat, kita mau masuk ke sanitasi contohnya. Apa aja sih yang mau dijual? Apakah kita mau jual kursi kesehatan? Atau kita mau jual masker? Ya, kita mesti tentukan produk-produk apa aja yang kita jual. Kalau kita jual kursi kesehatan, targetnya bukan middle low. Tapi kalau kita jual masker, atau masker-masker yang murah, ya itu kan targetnya ke middle low. Jadi kita lihat produk apa yang harus kita tentukan. Bahkan masker aja, itu kelasnya berbeda. Ada masker yang harganya sangat mahal, ada juga masker yang murah, masker scuba, masker yang dual ply, masker bedah, yaitu jenisnya juga banyak. Nah, di awal ini kita mesti tentukan produk-produk apa yang mau diambil, dan kualitasnya seperti apa. Nah, dari kualitas itu, balik juga ke target market. Ya, semakin tinggi target marketnya, mungkin kita mesti mencari produk dengan kualitas yang baik. Oke. Nah, yang ketiga kita lihat ada branding di sini. Di branding di sini maksudnya apabila kita ingin membuat produk itu tersebut. Jadi ada plus minusnya. Kalau misalnya kita menjual masker dengan produk yang orang lain, ya kita mungkin tidak perlu melakukan marketing lagi. Kita tidak perlu memperkenalkan produk itu dulu ke orang lain. Orang sudah pernah dengar. Tapi kalau misalnya kita bikin brand sendiri, kita mesti memikirkan lebih banyak perencanaan dan gimana caranya supaya brand kita dikenal orang.
Tidak mungkin kita bikin brand walaupun kita tahu kualitasnya bagus dan harganya murah, otomatis orang langsung beli. Kita mesti melakukan promosi. Di situ ada cost, ada biaya. Itu yang menjadi pertimbangan. Tapi ya keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa mengontrol harga kita. Pada saat brand kita sudah membaik, sudah cukup terkenal, ya kita bisa menentukan harganya, kita bisa menempatkan posisi kita di mana. Tapi kalau misalnya kita menjual barang orang lain, ya kita akan cukup bergantung kepada supplier. Nah, di sini penentuan supplier juga cukup penting. Kita harus cari supplier yang reliable, yang bisa memberikan barang pada saat kita butuhkan. Jangan sampai kita pengen jual tapi tidak ada barang di situ. Packaging ini kaitannya lebih ke kalau kita mengembangkan brand sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di zaman-zaman sekarang ini, banyak orang lihat packagingnya dulu, baru lihat isinya. Kalau packaging yang menarik udah dibeli dulu nih. Orang lebih suka lihat packaging yang menarik, yang dipegang oke, baru mereka beli. Tapi ini juga balik lagi ke target market. Kalau misalnya target marketnya yang murah-murah, mungkin mereka nggak terlalu pikirkan packagingnya. Tapi kalau misalnya kita pengen barangnya terkesan spesial, ya kita mesti lihat packagingnya. Kita mesti bikin packaging yang baik. Dan garansi. Garansi untuk produk itu juga sangat penting dan berpengaruh pada penjualan. Customer yang melihat ada produk yang digaransi, dia merasa lebih yakin akan produk tersebut. Jadi kita perlu melakukan tes seberapa kuat, seberapa lama sewajarnya produk ini dapat berjalan. Jadi pada saat kita mengembangkan brand, misalnya brand sendiri, nah kita bisa berikan garansi, yaitu akan memberikan nilai jual yang lebih. Dari sisi customer akan lebih percaya kepada produk yang berani menggaransikannya, kepada penjual yang berani menggaransi produknya gitu ya. Jadi itu satu, yang pertama dari produk. Kita lihat P yang kedua. P yang kedua di sini ada price, strategi harga. Price ini kita mulai dengan penentuan harga jual ya. Ini cukup penting dan cukup krusial. Jadi pada saat kita menjual barang, kita tidak bisa jualnya sembarang-sembarang aja. Jangan jual sembarang-sembarang. Misalnya, saya beli satu barang harga 10.000, ya jual 15.000. Besok rame jual 18.000. Tidak ada acuannya gitu. Lalu nanti ada orang yang mau beli 10 biji, nanti kita potong sendiri. 12.000, 13.000. Kita harus memiliki strategi harga. Kita mesti memiliki pricing. Jadi pada saat kita kasih harga, dan ada orang menego, kita sudah tahu berapa harga yang bisa kita berikan. Jadi di sini simpelnya adalah kita menentukan beberapa jenis harga. Kalau misalnya kita jual ke reseller, harganya sekian. Kalau kita jualnya ke end user, kepada customer, harganya sekian. Nanti kalau customer mau nego, maksimal sekian. Itu sudah ada perencanaan, sudah ada perhitungannya. Nah, di sini kaitannya dengan poin yang kedua, adalah penentuan harga. Nah, untuk menentukan harga sendiri, kita juga jangan hanya menentukan dari berapa sih harga belinya, tapi kita juga harus menghitung biaya-biaya apa yang terjadi pada saat barang ini diadakan. Jadi pada saat kita bisa beli masker dari supplier kita, kebetulan suppliernya dari luar negeri, ada biaya impor, ada pajak impor, itu semua kita mesti bagi rata ke produk-produk tersebut, dan kita anggap itu sebagai modal, baru kita tentukan harga jual. Nah, pada saat kita menentukan harga jual, ada juga yang perlu kita perhatikan. Harga jual itu, umumnya orang menentukan harga jual untungnya dari modalnya ya. Contohnya ya, harga barangnya 100.000. Lalu targetnya, saya pengen untung 20%. Dinaikkan harganya menjadi 120.000. Betul ya? 20% dikali 100.000 jadi 120.000. Lalu, suatu saat pengen mengadakan promo. Pada saat pengen mengadakan promo, udah nggak apa-apa, saya ambil modal aja. Saya potonglah harga jual saya dari 120.000, saya potong 20%. Asumsinya adalah, di awal saya naikin 20%, lalu saya kasih diskon 20%, harusnya BEP ya. Tapi kalau misalnya kita hitung, dari harga 120.000 dipotong 20%, yang ada hanya 90.000 lebih. Ujung-ujungnya kita jadi rugi. Nah, di sini maksudnya adalah, pada saat kita menentukan harga jual, kita coba menentukan keuntungan itu berdasarkan dari harga jual, bukan dari harga modal. Jadi, kalau misalnya kita mau kasih diskon, kita sudah tahu, oh ini untungannya 20% dari harga jual. Jadi pada saat kita mau kasih diskon 15%, kita masih oke, kita masih dapat 5%. Nah, 5% bukan dari modal, tapi dari harga jual. Itu hal yang mungkin kecil, tapi cukup penting diperhatikan gitu. Nah, untuk strategi pricing juga kita juga harus memikirkan skema-skema untuk rebate ataupun komisi. Rebate ini adalah pemberian kayak seperti cashback gitu kepada mungkin reseller kita, dia sudah mengambil dalam jumlah yang besar dalam 1 bulan, kita kasih dia rebate. Kita ada hitungannya berapa persen kita bisa kasih kepada mereka. Lalu komisi juga ini lebih ke mungkin agen sales kita, tim marketing, kita mesti kasih mereka komisi. Kenapa kita berikan rebate atau komisi? Ya ini supaya mendongkrak penjualan juga.
Jadi mereka yang menjual akan lebih semangat menjual produk kita, atau dari tim sales akan lebih semangat dalam melakukan penjualan karena mereka tahu mereka bisa dapat komisi dari penjualan tersebut. Jadi skema itu mesti dipikirkan juga oleh pelaku bisnis. Diskon juga kita bisa berikan kepada end user ya, kepada customer. Nah, diskon ini juga kita perhitungannya juga kita jangan sampai memberikan diskon yang saking besarnya lebih rendah daripada harga yang kita berikan kepada reseller. Ujung-ujungnya nanti reseller kita akan marah-marah dan harga jadi tidak stabil gitu. Nah, satu lagi adalah monitoring di pricing. Nah, untuk monitoring ini sekarang ini penting ya, cukup penting karena sudah masuk ke dunia e-commerce, semua barang bisa dicek harganya secara online. Jadi kita juga sebagai pelaku bisnis, kita juga harus aware terhadap hal itu. Kita aware kalau customer bisa ngecek secara online, ya kita juga mesti ngecek secara online. Apakah harga yang kita berikan terlalu mahal untuk barang sejenis ataupun satu merek, atau kemurahan. Nah, monitoring ini berapa lama sih mesti kita lakukan? Ya, saya bilang sih semakin sering semakin bagus, tapi kalau tidak bisa ya mungkin 1 minggu. Balik lagi ke barangnya. Ada barang yang setiap hari bisa berubah harganya, ada barang yang mungkin berubahnya dalam waktu cukup lama. Jadi kita balik lagi lihat produk kita apa, ya kita mesti melakukan monitoring. Terus, next kita masuk ke P yang ketiga ya, place. Place itu mau jual di mana? Pada saat kita mau jual di mana? Kalau dulu orang mungkin berpikiran saya mau jualan di Glodok atau di tempat-tempat tertentu lah ya. Cuma kalau masuk ke zaman e-commerce ini kita tempatnya itu virtual. Jadi kita mau jualan di marketplace mana gitu. Jadi nggak harus tempatnya fisik, tapi tempatnya virtual di marketplace mana. Ada kan marketplace sekarang banyak. Ada di yang hijau-hijau, ada di yang biru-biru, ada di yang oranye-oranye. Nah itu kita mau jual di mana, kita mesti pelajari dulu. Karena masing-masing marketplace juga, ataupun kita mau jual di website ya, semuanya itu memiliki plus minusnya. Contohnya ya, kalau misalnya di marketplace yang warnanya hijau-hijau, produk saya nih banyak orang cari di marketplace yang hijau-hijau, tapi di merah-merah belum tentu. Bisa jadi di merah-merah tuh orang lebih suka cari produk yang lain. Jadi supaya kita tidak terlalu banyak habis waktu di awal untuk masuk ke semuanya sekaligus, ya kita mungkin bisa lebih fokus dulu ke yang rame. Kalau kita tahu nih produk yang seperti produk yang kita miliki lebih laku di marketplace ini, ya kita coba jual di sana dulu. Dan nanti baru kita masuk ke satu persatu. Karena masing-masing marketplace ini banyak yang perlu dipelajari, banyak sistem-sistem juga yang mereka kembangkan sehingga bukan sekedar buka langsung jualan langsung selesai gitu. Bahkan cara mengiklankan produk kita di marketplace tersebut juga ada. Kita bisa kerjasama, kita bisa melakukan seperti flash sale atau promo-promo. Itu banyak sekali fiturnya. Jadi daripada kita habis waktu semua udah setelah coba bingung, ya kita mesti tentukan kita mau jual di mana dulu nih. Planning, kita bikin planning tersebut. Nah, di situ juga kita lihat lokasi ini menentukan market coverage ya. Kalau misalnya kita jual fisik ya coverage-nya hanya area-area itu saja. Mungkin bisa agak jauh. Kebetulan kalau ada orang lewat. Tapi kalau misalnya kita jualan online, ini coverage-nya bisa nasional. Jadi menentukan lokasi kita jualan ya cukup penting. Sekarang sih walaupun kita punya lokasi fisik, tetap buka yang online. Karena akan sangat membantu secara penjualan, secara pemasarannya. Lalu yang perlu diperhatikan juga inventory. Inventory ini pada saat kita berusaha yang kita melakukan stok ya. Jadi kita juga melakukan stok, kita mesti memperhatikan gimana sih pengaturan stoknya supaya tertara dengan rapi. Lalu kita juga mesti melihat penataannya. Itu juga cukup penting. Dan yang terakhir di marketing channel-nya itu adalah alur dari barangnya. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan gudang kita di mana, kita juga memilih lokasi yang mendukung alur distribusi. Jangan kita ngambil satu lokasi yang sangat jauh sampai mau mendistribusikan barang kita aja kesulitan gitu. Jadi kita lihat juga barang kita sebenarnya distribusikan dalam bentuk besar-besar atau kita eceran retail, kita pilih lokasi yang mensupport. Mungkin kalau misalnya kita cari lokasi gudang atau tempat stok barang yang daerah-daerah yang ruko-ruko yang banyak pengiriman-pengirimannya, kita tentukan di sana supaya produk kita mudah didistribusikan karena namanya penjualan kita kan tiap hari melakukan distribusi barang tersebut gitu. Oke, untuk P yang keempat. Nah, P yang keempat di sini adalah media promosi nih yang poin pertama ya. Kalau media promosi itu banyak sekali sekarang ya. Kita bisa mengiklankan barang. Dulu sih orang mengiklankan produk-produknya atau bisnisnya itu melalui apa? Melalui brosur mungkin, flyer dibagi-bagikan. Tapi kita lihat sekarang itu kurang efektif.
orang juga udah nggak gitu terlalu banyak ngelihat brosur-brosur yang dibagikan, yang ada diambil lalu dibuang. Nah, media promosi sekarang itu lari ke yang arah digital. Jadi arah digitalnya banyak gitu. Pertama kita mesti lihat mungkin dari SEO. Lalu kita bisa aja bikin, kita pelajari di masing-masing marketplace cara mengiklankan produknya seperti apa. Apakah mereka butuh logo-logo tertentu supaya barangnya lebih meyakinkan customer-nya. Nah, media-media promosi ini juga harus kita pelajari, kita telusuri juga. Balik kita lihat lagi ke target. Target kita siapa? Gimana cara menggait target kita? Apakah melalui media promosi ini bagus atau tidak? Media promosi ini juga bisa melalui seperti sosial media ya, kayak Instagram, atau kita mau endorse artis. Kita lihat juga artis ini mungkin, atau selebgram ini, atau influencer ini, siapa sih followernya? Apakah kalau saya endorse dia, produk saya akan lebih laku atau tidak? Gitu. Jadi kita lihat juga produk kita apa, kita nge-endorse-nya ke siapa. Jadi media promosi itu banyak yang bisa dipelajari, banyak yang bisa dibahas. Lalu setelah itu kita juga harus memperhatikan frekuensinya. Pada saat kita melakukan promosi, frekuensi ini penting. Jadi misalnya nih kita dekat tahun baru, kita adakan promo-promo tahun baru. Nanti dekat Valentine, kita adakan promo-promo Valentine. Ini harus kita lakukan konsisten. Jadi dari sisi customer, mereka akan selalu mengingat bahwa kita tuh masih ada gitu. Produk kita tuh masih dijual dan masih dipasarkan. Jadi event-event itu juga mungkin mendorong minat mereka, mendorong minat-minat orang yang belum pernah menggunakan produk kita jadi menggunakan produk kita. Jadi promosi secara dengan frekuensi yang konsisten juga dibutuhkan. Marketing tools. Apa sih marketing tools-nya? Marketing tools sekarang di dunia e-commerce, di dunia penjualan saat ini adalah, menurut saya, adalah foto produk. Itu yang paling penting. Kita mau jual produk, kita mesti memiliki foto produk yang menarik. Yang orang pada saat dia lihat, dia memiliki gambaran yang jelas, dan bahkan dia tertarik gitu. Sebelum dia beli, dia sudah tertarik karena gambarnya sudah menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi sih yang dibutuhkan selain foto itu? Deskripsi. Karena pada saat, contohnya misalnya kita belanja online di marketplace, setelah kita lihat barangnya, kita juga pengen tahu nih deskripsinya yang jelas. Kalau misalnya deskripsinya tidak ada deskripsi, ya kan kita juga jadi kurang tertarik ya. Jangan-jangan ini jualnya nggak niat, atau cuma copy-copy barang orang doang nih di posting gitu kan. Nah, di sisi itu kita lihat, kita jual produk, kita kasih gambar yang bagus, kita kasih deskripsi yang jelas, itu memberikan rasa kepercayaan customer bahwa kita jualnya dengan serius gitu. Dan digital marketing. Digital marketing ini gimana kita bisa mempromosikan produk-produk kita juga ya di dunia digital ya. Jadi bisa juga kita membangun website. Membangun website di sini kita bisa dibantu nih langsung dengan Dewa Web ya. Jadi kita bisa ambil hosting, kita beli domain, kita bangun website. Jadi pada saat orang masih ragu dengan produk yang kita jual atau ragu dengan kita, mereka bisa search di internet lalu muncul kita gitu. Itu akan meningkatkan keyakinan. Apalagi misalnya ada customer yang membeli dalam jumlah besar, mereka mau yang menjualnya itu juga langsung orang yang terpercaya gitu. Nah, untuk penjualan secara digital juga kita bisa dibantu dengan artikel. Ya, kita bisa membuat blog, atau kita minta blogger-blogger bikinin artikel review. Nah, ya ujung-ujungnya sih yang di-review adalah produk-produk kita gitu, dimasukkan di sana gitu. Ya, itu salah satu teknik-teknik promosi juga. Jadi secara digital, marketing itu banyak sekali yang bisa kita explore ya. Nah, setelah 4P ini, ada nggak sih yang perlu kita perhatikan lagi? Ini sih baru 4P ya. 4P ini bisa dikembangkan menjadi 8P mungkin. Tapi intinya di 4P ini. Nah, selain ini juga ada lagi yang lebih, yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan sejak awal pada saat kita mulai bisnis, yaitu tentang pembukuan dan perpajakan. Nah, apa aja yang kita perlu perhatikan nih tentang pembukuan dan perpajakan? Kenapa ini menjadi penting? Nah, untuk hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Ibu Caroline. Karena Ibu Caroline ini, beliau sudah bergelut di dunia pembukuan dan perpajakan selama belasan tahun, sudah banyak sekali menemukan case-case yang menyebabkan pebisnis atau pelaku usaha baru itu jadi gulung tikar. Nah, di sini Bu Caroline akan memberikan apa sih insight-nya, apa sih yang perlu kita perhatikan. Oke, dengan begitu langsung saja ya untuk waktu dan webcam-nya saya serahkan kepada Ibu Caroline ya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Misael. Bentar ya, baterai laptopnya lowbat, saya cas dulu. Oke.
Selamat siang ya teman-teman Dewa Web. Nama saya Caroline Stefani. Karena background saya adalah tax consultant, jadi untuk sesi pembukuan dan pajak ini akan coba saya sharing bersama teman-teman semua. Ya. Jadi kenapa sih kita perlu ada pembukuan? Ya. Kenapa penting gitu pembukuan dan pajak itu penting? Kenapa? Ya. Karena dengan adanya pembukuan yang baik, itu akan menghasilkan yang namanya laporan keuangan yang akurat. Sehingga pemilik bisnis ini bisa mendapatkan informasi. Dia bisa tahu, oh bulan ini saya labanya berapa, saya rugi berapa, produk mana yang saya untungnya yang lebih besar, terus biaya-biaya apa yang saya keluarnya terlalu banyak yang harus saya tekan. Dengan adanya laporan keuangan yang bagus, dari situ kita baru bisa mengambil strategi untuk proses penjualannya lagi. Dengan laporan keuangan yang baik juga bisa menghindari resiko bisnis. Ada orang bilang gini, Bu, yang penting kan rekening saya bertambah saja. Itu kan artinya saya udah untung, ngapain pusing-pusing mikirin. Ya. Hati-hati. Dengan adanya penambahan penghasilan, itu ada potensi pajaknya. Ya. Jadi apakah kewajiban perpajakannya itu sudah terpenuhi atau belum? Jadi saya ada kasus ya, ada kasus ini kasus benar. Ya. Jadi ada seorang wajib pajak ibu-ibu, dia datang ke saya, dia bilang gini, Bu, saya diperiksa pajak. Kok bisa ya saya diperiksa? Usaha saya kan masih kecil. Ya, gitu. Terus saya tanya, Ibu usaha apa? Dia bilang, saya punya beberapa minimarket. Tapi usaha saya masih kecil, Bu, dia bilang. Terus saya bilang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, DJP itu berhak memeriksa setiap wajib pajak untuk menguji kepatuhannya. Kenapa diperiksa? Bisa saja laporan keuangan atau SPT tahunan yang dimasukkan ke kantor pajak itu tidak wajar. Atau bisa juga karena DJP itu punya informasi, punya data, di mana belum dilaporkan. Ya. Jadi dengan sistem informasi yang sangat terbuka sekarang ini, pihak DJP itu punya sumber informasi yang sangat banyak. Tapi Bu, dia bilang, untuk tahun 2017 saja, saya disuruh bayar denda pajak katanya, sampai 2M. Kok bisa sampai 2M? Katanya. Padahal untungnya saya saja dari awal sekarang belum tentu ada segitu katanya. Nah, kalau udah menyangkut angka, berarti kan kita perlu data. Ya. Kita mau nyanggah apakah pajak yang harus kita bayar itu memang segitu atau kita mau nyanggah, kita perlu data. Ya. Nah, data itu dari mana? Ya dari pembukuan tadi. Ya. Jadi pembukuan itu sangat penting. Ya. Kalau nggak ada pembukuan itu, bagaimana kita mau menyanggah gitu, atas pajak yang harus kita bayar? Mungkin saja menurut kita nggak segitu gitu kan. Tapi harus ada buktinya. Dengan ada bukti saja, belum tentu bisa diterima oleh pihak pajak. Ya. Kalau menurut pihak pajak itu buktinya kurang akurat, kurang lengkap, itu bisa saja ditolak. Dan kita bisa mengajukan keberatan, banding, tapi semua itu harus ada buktinya, ada pembukuannya, harus ada yang jelas pembukuannya ya, sehingga kita baru bisa. Kalau tidak ada ya mau nggak mau kita harus pasrah gitu kan. Jadi mengapa itu penting? Itu sangat penting karena untuk menghindari resiko pajak. Karena bisa saja sia-sia usaha kita kan, hanya karena sanksi pajak yang harus kita bayar. Ya. Terus sebelum kita bahas lebih lanjut, kita mau tahu usahanya para teman-teman Dewa Web ini bentuknya apa? Perorangan atau bentuk badan? Badan itu bisa juga CVE, PT ya. Nah, bisa saja kan banyak nih teman-teman itu baru mau usaha. Saya baru mencoba-nyoba nih, ngapain saya bangun bikin PT? Saya berbentuk perorangan saja. Kalau saran saya, kalau gitu sebaiknya rekeningnya dipisahkan saja, rekening untuk bisnisnya dipisahkan sama rekening yang biasa untuk transaksi harian kebutuhan sehari-hari. Jadi dipisahkan sehingga ada data, ada datanya kalau misalnya diperlukan itu dari rekening yang ini sudah jelas.
Sementara kalau berbentuk badan usaha, ya kan, ya mau nggak mau itu sudah harus mengadakan namanya pembukuan pajak, ya. Nah, terus ada perbedaan antara perorangan sama badan usaha, ya. Kalau perorangan, perbedaannya dari sisi pembukuannya, selama omset usahanya dalam 1 tahun itu masih kurang dari 4,8 miliar, itu boleh mengadakan namanya itu pencatatan. Ya. Sementara kalau badan itu sudah wajib pembukuan. Terus tarif pajaknya juga bisa berbeda. Ya. Tarif pajak untuk perorangan, ya, kalau dia menggunakan tarif UMKM, dia pakai 0,5%, dan dia boleh pakai sampai 7 tahun. Kalau untuk berbentuk badan, dia boleh juga pakai tarif UMKM yang 0,5% itu, tapi hanya untuk kalau CV 4 tahun dan PT itu 3 tahun. Ya. Dan itu sepanjang omset dalam setahun itu masih kurang dari 4,8 miliar. Jadi kalau udah lebih itu nggak bisa. Ya. Nah, ada juga yang bilang, Bu, 0,5% itu gede loh. Saya kan baru usaha, belum tentu saya untung, katanya. Kalau saya rugi, berarti saya tetap harus bayar pajak dong. Nah, dengan di PP pasal di PP 23 itu, kalau wajib pajak tidak mau menggunakan tarif UMKM, dia boleh, ya, memilih untuk menggunakan tarif umum. Otomatis berarti harus mengadakan pembukuan, karena tarif umum itu dihitung dari laporan keuangan dari laba. Laba dihitung 25% pajaknya. Ya. Nah, terus apalagi? Kalau misalnya perorangan, tarifnya pakai tarif umum, itu dia berjenjang, ya. Mulai dari 5%, 15, 25, 30. Kak Misal, sepertinya koneksi internet Bu Caroline terputus ya? Oh, kayaknya terputus mungkin ya. Mau coba hubung ulang ya? Iya, coba boleh Kak Misal. Terputus ya? Oh, coba di sini aja ya. Oke, saya gantikan. Maaf ya, ada gangguan, sorry. Nah, mengenai tadi, kalau untuk orang pribadi, berarti dia menggunakan tarifnya itu berjenjang, ya, dari 5%, 15, 25, sampai 30. Sedangkan untuk berbentuk badan, itu dia menggunakan tarifnya single. Untuk tahun ini tarifnya 22%, tahun kemarin 25%. Nanti tahun 2022 akan turun menjadi 20%. Jadi kalau misalnya usahanya lumayan besar, lumayan maju, itu otomatis lebih untung menggunakan badan, ya, daripada pakai orang pribadi, karena tarifnya itu udah berbeda. Terus dari tadi kita ngomong pembukuan, ada nggak sih peraturan yang mengatur, ya, kita wajib pembukuan? Ada, ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada beberapa pasal yang mengatur. Di antaranya pasal 28 itu kewajiban untuk mengadakan pembukuan. Terus itu apa? Pembukuan itu mencatat, ya, untuk mencatat modalnya, terus pembeliannya, penjualannya, biaya-biaya yang dikeluarkan, kewajiban-kewajibannya, ya, aset, segala macam. Nah, dari situ akan menghasilkan yang namanya laba rugi dan neraca. Dari laba rugi itu baru akan dihitung berapa kewajiban pajak yang harus kita bayar. Sementara dari neraca kita bisa melihat aset kita ada berapa. Nah, terus tadi saya bilang ada juga yang boleh nggak mengadakan pembukuan, yaitu orang pribadi yang melakukan usaha dengan omset di bawah 4,8. Tapi dia wajib menyelenggarakan yang namanya pencatatan. Terus jangan lupa ada kewajiban SPT tahunan.
setiap tahun yang harus dilakukan. Untuk orang pribadi itu terakhirnya itu 31 Maret. Dan untuk badan itu 30 April. Nah, jenis pajak yang biasa ditemui apa saja sih? Nah, ya, ada banyak ya. Ini contohnya, pasal 21, 23, ya, pasal 4 ayat 2, PH pasal 25, PPN SPT tahunan. Kalau pasal 21 itu adalah PPh atas gaji karyawan atau pembayaran kepada orang pribadi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bekerja dan dari kantor biasa dipotong PPh pasal 21 ya. Itu kewajiban perusahaan untuk memotong. Nah, terus ada juga misalnya teman-teman usaha terus menggunakan notaris ya. Berarti itu juga ada kewajiban untuk memotong PPh 21 atas notaris. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau pusing pembukuannya dan menyerahkannya kepada Negorotax ya kan misalnya, dan dari Negorotax menagih tagihan ke teman-teman, otomatis itu juga wajib potong PPh 23. Kenapa? Karena Negorotax itu berbentuk badan. Jadi yang berhubungan dengan perusahaan itu potongnya pasal 23. Kecuali yang diatur khusus oleh undang-undang. Ya. Misalnya sewa untuk kirim barang, teman-teman sewa mobil ya, sewa mobil misalnya untuk harus ngantar barang ke luar negeri, keluar kota. Terus pilihannya menggunakan ekspedisi atau misalnya nyewa truk nih, ya kan. Nah, kalau misalnya ekspedisi itu potong pasal 23. Ya. Nah, terus kalau nyewa truk ke orang pribadi, tadi kan saya bilang orang pribadi itu potong pasal 21. Tapi karena di undang-undang diatur secara khusus untuk penyewaan aset, harta, penggunaan harta itu dikenakan potong pasal 23. Ya. Nah, terus zaman sekarang bisnis semua kan pasti menggunakan internet ya. Nah, pada saat membayar internet pun itu ada kewajiban ya untuk memotong PPh 23. Jadi banyak sekali. Terus apa lagi? Contohnya misal teman menyewa ruko atau office space ya atau virtual office ya. Pada saat melakukan transaksi itu juga ada kewajiban untuk memotong yang namanya pasal 4 ayat 2. Terus Bu, saya kan UMKM yang 0,5% doang. Nah, itu masuk ke dalam pasal 4 ayat 2 juga. Itu contohnya. Terus kalau pasal 25 itu apa? Pasal 25 itu biasanya untuk perusahaan yang udah existing ya, yang udah ada dan udah berjalan dan dia menggunakan tarif umum. Dia tidak menggunakan tarif PP 23 yang UMKM. Terus ada lagi yang namanya PPN. Nah, poin PPN penting, sangat penting karena dendanya ini sangat besar. Di antara semua ini yang paling besar dendanya adalah PPN. PPN itu hubungannya dengan PKP. Jadi apabila usahanya teman-teman ini sudah mencapai 4,8, itu sudah wajib yang namanya mengajukan mendaftarkan diri untuk menjadi PKP. PKP itu pengusaha kena pajak. Jadi setelah PKP berarti semua transaksi penjualan teman-teman itu wajib memungut PPN. Wajib menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT PPN. Dan untuk SPT tahunan itu adalah rangkuman ya, sebenarnya itu rangkuman kegiatan kita, hasil usaha kita selama setahun. Itu akan dituangkan ke dalam SPT tahunan. Jadi kalau misalnya pembukuannya nggak rapi, ada juga orang asal bikin aja deh, yang penting lapor. Nah, dari situ bisa aja potensi kena pajak, kena periksa, karena ya laporannya itu asal gitu kan, jadi nggak wajar. Sehingga pada saat kita lihat saja yang udah misalnya udah profesional, begitu lihat saja ya wajar aja deh kamu diperiksa, laporannya begini ya kan, itu juga sangat penting. Jadi selama masa COVID ini banyak sekali fasilitas perpajakan dari pemerintah ya. Ada sangat banyak. Cuma yang akan kita bahas ini hanya 3 saja, yaitu PPh final ditanggung pemerintah. Ini jadi kalau teman-teman yang tadi usahanya menggunakan tarif UMKM yang 0,5% itu, berarti bisa mengajukan PPh final ditanggung pemerintah.
sehingga tidak perlu lagi membayar pajaknya. Tetapi wajib melaporkan laporan realisasi. Ya, itu wajib. Kalau tidak nanti itu akan ditagih pajaknya. Terus ada juga yang namanya PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Di sini ini sebenarnya fasilitas untuk karyawan. Mungkin di sini yang ikut acara ini ada juga yang teman-teman yang masih kerja ya. Itu kalau misalnya perusahaannya masuk ke dalam KLU yang udah ada di PMK 110 atau PMK 86, maka perusahaan itu bisa mengajukan yang namanya PPh pasal 21 ditanggung pemerintah sehingga tidak dipotong pajak. Ada juga mungkin, Bu, tapi kok saya tetap dipotong? Nah, ada kemungkinan perusahaannya tidak masuk ke dalam KRU tersebut. Kedua, apakah karyawan tersebut punya NPWP apa tidak? Kalau nggak punya NPWP itu tidak akan ditanggung. Terus, apakah penghasilan yang diterima si karyawan ini udah disetahunkan melebihi 200 juta? Kalau apabila disetahunkan melebihi 200 juta, maka dia juga tidak akan ditanggung. Ya. Nah, coba dicek dulu teman-teman kalau yang lagi bekerja, dicek aja. Ya, apakah pajaknya dipotong apa enggak? Kalau misalnya dipotong, coba dicek kenapa. Ya. Terus yang ketiga untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25. Jadi ini untuk perusahaan yang udah existing, ya, yang tiap bulan rutin mengangsur angsuran PPh 25 sampai saat ini, itu bisa mengajukan pengurangan PPh pasal 25 sebesar 50%. Yang berlakunya sampai akhir Desember ini. Kita tidak tahu apakah nanti akan diperpanjang lagi atau tidak, sampai saat ini belum tahu. Yang tahu sampai saat ini adalah fasilitas ini untuk sampai Desember. Teman-teman, jadi daripada pusing mikirin pembukuan dan pajaknya, teman-teman fokus saja kepada bisnisnya, serahkan saja semuanya kepada Negorotex. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, silakan boleh ya ke kita. Nah, terus di kita juga untuk pembukuannya itu kita menggunakan sistem Accurate, ya, kita tidak manual. Ya. Jadi sekian saja dari saya dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A. Mungkin dari kami, Sael dan Bu Caroline, boleh nyalain kamera lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Pertama dari Kak Ahmad Yusran nih. Ini untuk kami, Sael. Ini agak panjang, Kak Misael. Mungkin Kak Misael boleh sambil lihat juga di box Q&A dari Kak Ahmad Yusran. Oke, aku bacain ya. Dengan adanya perubahan kondisi lingkungan saat ini, bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat. Penerapan PSBB menyebabkan masyarakat tidak bisa dengan bebas melakukan segala kegiatan di luar rumah, khususnya untuk pekerja lepas harian dan pekerja sektor informal, misalnya pedagang, buruh, bahkan banyak karyawan yang terkena PHK, sehingga tingkat pengangguran semakin meningkat yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Bagaimana strategi perencanaan finansial keuangan, khususnya bagi pekerja lepas harian, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masih memiliki dana darurat? Bagaimana tips dalam, mungkin yang ini nih, misalnya yang bisa dijawab, bagaimana tips dalam memanfaatkan peluang dalam memulai bisnis maupun berinvestasi, khususnya di masa pandemi sekarang ini? Mohon pencerahannya Kak Misael. Terima kasih. Saya ulang lagi, bagaimana tips dalam memanfaatkan peluang dalam memulai bisnis ya maupun berinvestasi khususnya di masa pandemi sekarang ini. Tadi kalau saya lihat sih perencanaan finansial juga ada dibahas di mana kebutuhan sehari-hari juga sulit mungkin ya dan dana darurat. Jadi kita balik lagi seperti tadi sudah dijelaskan keterbatasan modal berarti ya ada keterbatasan modal tapi tetap ingin bangun bisnis. Jadi kita harus sesuaikan antara bisnis kita dengan modal yang kita miliki. Jadi kita bisa memilih bisnis yang mudah, yang maksudnya membutuhkan modal yang tidak terlalu tinggi. Contohnya kita bisa menjual secara online. Penjualan secara online ini juga kita tidak harus stok barang gitu kan ya. Jadi kita bisa coba berjualan dengan cara dropship dulu. Jadi dropship konsepnya adalah kita jual barang, tapi kita tidak usah beli dulu barangnya. Jadi pada saat terjadi penjualan, baru kita pesan barang ke supplier dan supplier akan mengirimkannya. Nah, di sini juga banyak website juga ada
supplier-supplier ada, mereka bikin platform yang sudah mendukung untuk dropship ini. Jadi di situ tinggal login, ada yang bayar membership sih, tapi membershipnya nggak mahal. Di situ banyak sekali produk-produk yang kita bisa jual, dan mereka sudah sediakan, ya saat kita jual, mereka langsung kirim ke customer. Itu ada banyak. Jadi mungkin bisa coba di search, ada beberapa, hampir 10 juga ada di Indonesia, di mana mereka sudah menyiapkan. Nah, mungkin dari situ salah satu masukan yang bisa saya berikan, lihat produknya, mana sih yang sesuai dengan permintaan yang ada sekarang. Walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan di masa pandemi ini, kita juga bisa aja jual-jual produk, semua produk yang disediakan untuk di dropship kita bisa jual, karena kita tidak perlu modal untuk investasi. Jadi tidak rasanya kita tinggal iklankan di marketplace, kita tidak perlu bayar, kita coba dulu dari yang tanpa membership yang tinggi-tinggi gitu ya. Tapi kalau udah mulai bagus, kira-kira ada penjualan, kita bisa upgrade jadi kayak gold merchant atau sejenisnya begitulah. Ya, jadi situ masukannya, coba mulai dari usaha dropship. Oke, berarti dari Kak Misael, berarti untuk jawaban ini Kak Ahmad Yusran bisa mencoba dari bisnis dropship terlebih dahulu ya Kak Misael? Iya. Oke, thank you Kak Misael jawabannya. Semoga terjawab Kak Ahmad Yusran untuk pertanyaannya. Ini untuk Bu Karolin. Bu Karolin, ini mengenai pajak. Tadi juga sebenarnya udah Bu Karolin mention nih, tapi saya coba tanyakan ulang ya. Ini dari Kak M. Arsiandre. Saya Arsiandre dari Medan, Sumatera Utara. Izin bertanya, apakah kita harus bayar pajak walaupun usaha kita masih kecil, Bu Karolin? Oke, saya jawab ya. Kalau berbentuk usaha, ya kan, itu berarti Bapak tergolong ke dalam kategori UMKM. Jadi kalau misalnya memakai kategori UMKM, itu berarti ada pembayaran pajaknya 0,5%, walaupun kecil tetap ada. Misalnya omset bulan ini saya cuma 500.000, ya, itu tetap ada pajak UMKM-nya, yaitu 0,5% dari 500.000. Kalau misalnya nggak ada penghasilannya, ya otomatis tidak ada pembayaran pajaknya. Tapi kalau misalnya ada penghasilan, itu otomatis ada pajaknya yang dibayar. Nah, kalau misalnya memang bisnisnya UMKM dan di database-nya DJP itu, di klasifikasi lapang usahanya itu memang UMKM, ya kan, itu bisa mengajukan namanya fasilitas. PPh ditanggung pemerintah, jadi tidak dibayar PPh-nya. Cuman harus tiap bulan melaporkan yang namanya laporan realisasi. Jadi kayak semacam tabel Excel gitu, ya nanti diisi omsetnya berapa, PPh-nya berapa. Itu nanti dilaporkan ke DJP. Kayak gitu, Mbak Lintang. Oke. Jadi untuk bayar pajak itu apabila usaha itu memiliki penghasilan ya Bu Karolin. Kalau misalkan belum ada selama, ya tidak. Nah, ya betul. Jadi selama punya penghasilan mau besar mau kecil itu tetap menggunakan 0,5% kalau berbentuk usaha. Oke. Oke, terima kasih Bu Karolin untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Arsiandre. Jangan lupa bayar pajak. Oke, kemudian pertanyaan untuk Kak Misael dari Kak Novi Irmawati. Kak Misael, bagaimana sih memilih bisnis yang punya potensi untuk diinvestasikan? Oke, pertanyaannya simpel ya, tapi cukup lumayan nih kalau mau dipikir ya. Nah, bagaimana sih milih bisnis yang punya potensi untuk diinvestasikan? Oke, jadi bisnis yang kita pengen bangun itu supaya ada investor yang mau tanam modal pada bisnis yang kita rencanakan, kita harus memiliki konsep bisnis yang jelas. Jadi konsep bisnis jelas ini juga yang awalnya, jadi kita sudah tahu gambarannya, kita mau mulai dari mana, dan target kita siapa, planningnya kita apa, itu harus cukup jelas. Jadi dengan kita memiliki perencanaan yang jelas, itu akan menarik investor. Investor melihat keseriusan kita. Nah, selain itu juga kita harus menambahkan sisi kreativitas. Jadi kita tidak bisa hanya mengajukan bisnis yang formatnya itu saja. Kita mesti taruh kreativitas. Kita lihat perkembangan zaman sekarang, kita lihat apa sih tren sekarang, kita kombinasikan kepada bisnis kita. Jadi saya ambil contoh ya, dulu saya pernah melakukan membuka usaha juga, itu usaha catering. Kita buka usaha catering secara online. Jadi pada saat kita jualan melalui website, orang bisa memilih menunya dari website, lalu bisa melihat menu harian. Jadi pada saat berada di kantor,
bisa memesan makanan untuk besok siang di kantor gitu. Nah, itu salah satu contoh di mana kita menambahkan ide baru pada penjualan catering yang biasanya kalau kita tahu catering hanya jual biasa doang, hanya jualan hari ini, makan itu, tapi customer tidak bisa pilih. Ya kita menambahkan konsep di mana customer bisa memilih. Nah, itu adalah poin-poin plus yang pada saat kita rencanakan dengan baik, lalu kita susun juga strateginya, mau penjualannya di mana, cara penjualannya bagaimana. Dengan itu dengan lengkap dan jelas, investor pasti akan tertarik. Dan jangan lupa kita harus melakukan perhitungannya juga. Jadi kita jangan cuma kasih konsep, tapi dia tanya berapa modal yang dibutuhkan untuk bisnis ini, kita tidak tahu. Kita harus mengasumsikan, kita mesti cek ke pasar, kira-kira berapa sih modal yang dibutuhkan, biaya-biaya apa sih yang akan terjadi, dan resiko-resiko apa yang akan ditemukan. Ya kita bisa melakukan analisa SWOT juga gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Yang penting kalau ditanya bisnis apa yang potensi untuk diinvestasikan, adalah bisnis yang kita memiliki perencanaan yang jelas gitu. Dan kita menambahkan ide kreatif kita di bisnis tersebut. Karena itu yang menjadi nilai plus yang dilihat oleh para investor. Gitu. Oke. Berarti bantu ya. Pertama kita tentunya harus research dulu nih mana yang kira-kira punya potensi, dan jangan lupa untuk tambahkan ide kreatif kita sendiri dalam bisnis tersebut ya Kak Misael. Iya. Oke. Semoga tercapai Kak Novi. Terima kasih Kak Misael. Pertanyaan selanjutnya ini untuk Bu Caroline lagi. Dari Kak Bernard Kristiandi, Bu Caroline. Saya ingin bertanya, apa tata cara pelaporan pajak usaha dan pribadi berbeda? Apa perlu juga membuat NPWP untuk badan usaha UMKM? Jadi, apakah tata cara untuk pelaporan pajak usaha dan pribadi berbeda, Bu Caroline? Dan pertanyaan kedua, apakah perlu membuat NPWP untuk badan usaha UMKM? Jadi gini, kalau misalnya, maka tadi saya tanya kan, ini berbentuk perorangan, bentuk usahanya bentuk perorangan atau berbentuk badan. Badan itu berarti kan CV atau PT ya. Kalau misalnya perorangan, otomatis dia nempel, usahanya itu nempel ke dalam NPWP orang pribadi itu. Jadi penghasilan dari UMKM nanti akan digabung dengan penghasilan yang lainnya yang ada diperoleh orang pribadi tersebut. Ya. Tapi kalau dia misalnya berbentuk badan, CV atau PT, otomatis dia akan ada NPWP tersendiri. Sehingga pelaporan pajaknya itu juga tersendiri, berbeda dari yang orang pribadi. Ya. Jadi makanya saya tanya tadi, apakah itu orang pribadi atau bentuk badan? Kayak gitu. Oke, semoga terjawab Kak Kristiandi. Terima kasih Bu Caroline untuk jawabannya. Jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini untuk Kak Misael lagi, Kak Misael. Dari Kak Sodikin. Halo Kak Misael, tadi Kakak menyampaikan untuk memulai usaha kita melihat tren yang ada. Nah, jika di sekitar kita ternyata sudah banyak yang berusaha dengan tren yang ada, lalu kita melakukan sebuah inovasi yang artinya menjadi produk yang baru, meskipun produk ini hasil pengembangan dari produk yang tren itu, kira-kira apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa tampil beda, agar customer tahu bahwa produk kita lebih baik daripada produk yang sedang ngetren? Oke. Kita melakukan inovasi, produk baru, gimana supaya produk kita dikenal sama orang ya. Ya ini sih udah larinya ke marketingnya ya, ke pemasarannya. Gimana cara memasarkannya gitu. Yang pasti kalau kita sudah bikin satu inovasi pada produk kita, calon-calon potensial customer ini mesti tahu. Lalu kita juga mesti bisa menjabarkan dengan baik apa sih perbedaan antara produk sebelumnya dengan produk yang sekarang ini. Jadi itu ya kaitannya cukup erat dengan pemasaran. Jadi produk yang kita harus bisa menunjukkan perbedaan dari produk itu, baik dari tampilannya, plus-plusnya di mana, ataupun dari biayanya. Jadi ya itu poin pertama sih, kita bisa lihat di sana. Lalu di sisi lain, kalau kita ingin, balik lagi tadi salah satu contoh dari produk itu adalah, salah satu yang perlu kita perhatikan dari produk itu adalah packaging. Jadi mungkin kalau kita ingin supaya kelihatan beda, kita juga mesti bungkus dalam packaging yang lebih menarik gitu. Jadi kalau kita udah berinovasi dengan satu produk, kita kasih packaging yang bagus, kita lalu foto yang bagus, kita berikan deskripsi yang jelas atas perbedaan antara produk yang sebelumnya dengan produk baru yang telah dibuat. Ya, lalu kita pasarkan, kita iklankan. Jadi kalau sudah dibuat itu semua, kalau kita tidak iklankan, kita tidak promosikan produk tersebut, ya percuma saja. Nah, untuk promosikan lagi, kita balik lagi, produk ini targetnya siapa? Kalau targetnya adalah individu, mungkin kadang-kadang kita bisa di sosial media lebih banyak yang lihat, atau kalau misalnya produk ini bukan produk individu, kita mungkin bisa beriklan di tempat lain gitu. Jadi serangkainya seperti itu.
kita mesti bisa membuat produk itu semenarik mungkin, menjelaskan produk itu sejelas mungkin, dan bisa memasarkan produk itu, dan menunjukkan kelebihannya di mana-mana saja. Jadi di situ. Oke. Terima kasih jawabannya Kak Misael. Semoga terjawab Kak Sodikin. Pertanyaan selanjutnya untuk Bu Caroline lagi. Dari Kak... Sebentar, tadi saya udah pilih. Hilang. Sebentar ya Bu. Dari Kak Ahmad Zainuddin. Jikalau usaha UMKM jikalau usaha UMKM wajib pajak, tetapi orangnya baru bikin NPWP, apakah orang tersebut langsung dikenakan pajak, dan apakah tidak berpengaruh untuk pembaruan seperti untuk perusahaannya? Dan jika seorang market dapat komisi yang sudah dipotong PPN 10%, apakah orang tersebut juga kena pajak PPH lagi? Bu Caroline. Jikalau usaha UMKM wajib pajak, tetapi orangnya baru bikin NPWP, apakah orang tersebut langsung dikenakan pajak? Dan apakah tidak berpengaruh untuk pembaruan seperti untuk perusahaannya? Ini maksudnya mungkin orangnya itu baru bikin NPWP kali ya, orangnya itu baru bikin NPWP, apakah dia langsung harus membayar pajak gitu ya? Jadi kalau sebenarnya NPWP itu adalah sarana ya, sarana untuk membayar pajak. Jadi bukan berarti kalau kita nggak punya NPWP kita nggak perlu bayar pajak. Ya. Jadi pajak itu dilihat dari sisi namanya subjek pajaknya dan objek pajaknya. Kalau keduanya terpenuhi, maka otomatis walaupun kita tidak punya NPWP dari pihak DJP itu dia bisa memberikan NPWP secara jabatan, sehingga kita tetap ada kewajiban untuk membayar pajak. Ya. Jadi kalaupun saya baru usaha nih, saya baru mulai rintis usaha, saya baru bikin NPWP, apakah saya langsung bayar pajaknya? Nah, yang paling simpel adalah untuk pajak untuk UMKM, yaitu 0,5% dari omset. Kalau selama bulan itu kamu ada penghasilan, ada omset, berarti kamu tinggal bayar aja 0,5%-nya. Jika tidak ada penghasilan, ya berarti tidak dibayar. Terus kalau misalnya, apakah berpengaruh pada pembaruan seperti untuk perusahaannya? Maksudnya ini kalau dia mau ubah ke perusahaan kali ya? Atau gimana? Misalnya dia mau, dari tadinya dia perorangan, terus sekarang usahanya mau dialihkan ke bentuk perusahaan, bentuk badan gitu ya. Ya berarti otomatis dia akan bikin NPWP tersendiri lagi untuk perusahaannya. Jadi antara badan sama orang pribadi itu dua entitas yang berbeda. Jadi dia dua entitas yang berbeda dan pajaknya juga berbeda. Kewajiban pajaknya berbeda-beda, oke? Dan jika seorang market dapat komisi yang sudah dipotong PPN, ini pertanyaannya saya agak bingung. Jika dipotong, jadi biasanya gini, kalau misalnya saya sebagai seorang yang memberikan mungkin suatu project gitu, misalnya saya ada project itu saya berikan kepada si X gitu, terus atau kepada perusahaan X misalnya, terus saya dapat komisi, kan biasanya gitu, saya dapat komisi dan saya biasanya dipotong yang namanya PPH, ya, bukan PPN, biasanya dipotong PPH. Nah PPH-nya itu kalau untuk saya pribadi berarti dipotongnya bisa berjenjang ya, dari 5, 15, 25, 30 tergantung dari komisi yang akan saya terima sepanjang setahun itu. Apakah orang tersebut kena PPH lagi? Jadi penghasilan yang dia terima, jadi apabila misalnya saya terima nih, dapat komisi, terus saya dipotong. Pada akhir tahun kan kita harus bikin SPD tahunan lagi ya. Pada saat SPD tahunan kita kan merangkum semua penghasilan kita selama setahun. Dan pada saat itu kita akan menghitung ulang total penghasilan sama pajak yang udah dipotong orang. Kalau misalnya yang dipotong orang itu lebih besar, otomatis akan ada lebih bayar. Dan lebih bayar itu bisa diminta kembali dari kantor pajak. Tapi ternyata kalau misalnya setelah dihitung ulang, pajak yang kita bayar harusnya misalnya 10 juta, tapi yang baru dipotong 9 juta, berarti kita masih harus membayar lagi yang 1 juta. Kayak gitu. Oke, apakah menjawab? Kayaknya cukup menjawab sih, Pak Ahmad. Harusnya cukup menjawab. Semoga menjawabnya Kak Ahmad Zainuddin. Ini aku akan pilih, karena pertanyaannya masih terus bertambah, dan nggak mungkin bisa dijawab pada sesi kali ini, Bu Caroline dan Kak Misael. Jadi akan aku pilih satu pertanyaan terakhir untuk Kak Misael dan Bu Caroline. Nanti mungkin dari Kak Misael dan Bu Caroline boleh pilih satu pertanyaan lagi, masing-masing pilih pertanyaan sendiri. Jadi mungkin lebih adil gitu.
Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Kak Misael yang aku pilih, Kak Misael. Dari Kak Dewa Agung Wisnu, saat ini saya sedang punya usaha abon ayam dan biji kopi, tapi belum terlalu profit. Untuk penggunaan sosial media sudah saya maksimalkan, bahkan untuk website sudah saya buatkan visi saya. Pertanyaannya dari Kak Dewa Agung, bagaimana untuk meningkatkan kembali usaha di industri makanan dan minuman saat situasi pandemi ini? Apakah dari Kak Misael sendiri ada saran untuk pemilik usaha makanan dan minuman? Oke, untuk makanan ya menarik sih. Banyak sih sekarang kalau saya lihat pelaku bisnis yang kehilangan pekerjaan gitu ya, mereka mulai bisnis usaha yang paling dekat itu adalah makanan. Di rumah masak-masak jual gitu ya. Itu banyak sekali. Nah, yang saya lihat adalah masukan yang dapat saya berikan adalah pada saat kita menjual, kita harus meyakinkan bahwa makanan yang kita buat itu dibuat dengan kebersihan yang tinggi. Jadi kita harus kita bisa kasih contoh misalnya kayak kita menunjukkan tempat pembuatannya atau kita menunjukkan cara pembuatannya, kita buat semenarik mungkin. Ini balik ke promosi sih. Tapi kita juga memang harus melakukan hal tersebut ya. Kita harus bikin produk yang benar-benar bersih karena itulah yang dicari orang saat ini. Di masa pandemi ini orang pengen cari makanan yang bersih terjamin. Di situ juga kita bisa menambahkan informasi bahwa semua makanan dibuat dengan tipsnya ya ini ya. Makanan dibuat dengan kondisi yang steril atau dengan peralatan yang higienis. Nah, itu mesti ditonjolkan. Karena itu yang dicari orang. Jadi kalau kita usaha makanan, apa sih tips and triknya? Ya kita harus meyakinkan bahwa produk kita ini dibuat dengan bersih, dengan produk yang kita produksi ini adalah sangat higienis begitu loh. Jadi ya itu mungkin masukannya. Semoga dengan situ ya customer makin yakin, lalu bisa mencoba produknya di situ sih. Oke, terima kasih Kak Misael untuk jawabannya. Semoga menjawabnya Kak Dewa Agung. Ini pertanyaan terakhir buat Bu Caroline dari yang saya pilih. Oke, dari Kak Franz. Dari penjelasan Bu Caroline, untuk pedagang-pedagang UMKM, pada kenyataannya di lapangan tidak ada kepikiran untuk bayar pajak. Bagaimana pihak DJP melakukan pengawasan akan hal ini? Karena penjelasan dari studi kasus tadi, yang kena denda 2M, sudah pasti tergolong usaha yang punya modal besar dan gampang dilacak oleh pihak pajak. Pertanyaan Bu Caroline. Terima kasih. Jadi teman-teman tuh jangan salah ya. Sekarang apalagi dengan sistem informasi yang terbuka ini, DJP itu punya banyak sumber, informasi. Jadi saya juga ada kasus gini. Dia seorang penjual nugget. Dan di mall-mall kan suka ada stand-stand tuh yang jualan nugget gitu ya, gorengan-gorengan gitu. Nah, orang ini ya, dia nggak pernah bayar pajak. Bukan dia nggak pernah bayar pajak, dia pernah bayar pajak. Cuma ya dia bayarnya ya ala kadarnya aja. Ya. Karena dia pikir juga, pajak juga nggak akan tahu, gitu kan ya. Nah, ternyata suatu saat dia datang dapat surat cinta nih dari kantor pajak pemeriksaan. Nah, dia bilang, dari mana? Setelah diteliti, ternyata kenapa kok orang pajak bisa tahu gitu kan? Karena dia punya sumber informasi. Jadi kan si usaha nugget ini, dia kan harus beli nugget ya ke distributor. Nah, pada saat dia beli nugget, data kan masuk dong, data pembelian. Dia masuk. Data pembelian setahun itu lebih dari 4,8 M. Ya. Dia juga kenanya se-M lebih itu. Dia juga kenanya se-M lebih karena data pembelian dia itu aja lebih dari 4,8 M. Ya. Nah, pada saat otomatis kalau kamu ada pembelian, ya kan, pembelian ke supplier kan pasti bikin dong faktur pajak. Nah, sekarang kan apalagi kalau nggak ada NPWP kan harus masukin KTP. Kalau supplier yang gede biasanya pasti harus ada NPWP ya biasanya atau nggak KTP. Otomatis dari data itu ketahuan gitu. Lawan transaksinya ketahuan. Ini ada pembelian 5M. Tapi kenapa kok dia penjualannya yang dilaporinnya cuma 500 juta? Kan nggak mungkin, nggak make sense. Nah, dari situ dilakukan pemeriksaan. Gitu loh. Nah, otomatis kalau yang namanya omset itu udah di atas 4,8, dia otomatis akan ditetapkan secara PKP, secara jabatan. Nah, dia sudah punya kewajiban untuk memungut PPN. Dan orang ini kan tidak melakukan pemungutan PPN. Ya. Otomatis dari situ aja dendanya berapa, tinggal dikali sanksinya berapa. Nah, itu yang harus dia bayar. Jadi sekarang itu jangan dianggap itu,
Orang pajak mana tahu sih. Sekarang data itu banyak yang DJP itu udah punya banyak sumber ya. Baru-baru ini belakangan ini aja banyak orang pribadi ya yang dapat surat cinta, dia bilang kamu punya uang deposito sekian ya di kantor pajak, kok nggak ada laporannya. Nah, padahal dia bilang kan orang pajak nggak tahu. Sekarang udah tahu karena udah informasi udah terbuka gitu. Jadi apalagi berhubungan dengan bank, ya kan lawan transaksi itu mereka nge-link ke pajak. Jadi dari situ juga bisa tahu. Jadi jangan dipikir nggak tahu gitu. Bisa juga kan, oke lah sekarang mungkin selamat nih, ya kan. Pada suatu saat kamu mau memulai bisnis, mau usaha, kamu perlu modal. Pasti suatu saat kamu harus melaporkan ya aset atau modal kamu itu ke kantor pajak. Nah, pada saat itu juga bisa ketahuan. Cepat atau lama itu pasti ketahuan. Oke, sekian. Oke, jadi lebih baik dari awal udah ini ya, Bu Karolin ngurus pajaknya ya, daripada ketahuan belakangan dan bayar lebih besar lagi. Iya, karena dendanya kan besar ya. Mungkin pokok pajaknya, kadang pokok pajaknya nggak sebesar dendanya. Dendanya yang lebih besar. Gitu. Lebih besar ya. Jadi sarankan teman-teman kalau membuat bisnis jangan lupa bikin pajaknya daripada kena denda, guys. Oke, semoga terjawab ya Kak Frans. Nah, mungkin dari Bu Karolin dan Kak Misal boleh pilih satu pertanyaan terakhir nih. Dari Kak Misal satu, dari Bu Karolin pilih satu. Mungkin dari Kak Misal dulu. Dari saya dulu ya. Oke, ini tadi saya lihat-lihat ada satu yang baru masuk ya. Dari Dita Lia Septiani ya. Oke, di sini mohon izin bertanya, jika kita sudah memaksimalkan promosi menggunakan ide sekreatif mungkin dan berbisnis makanan, tapi usaha yang kita jalani masih tetap sepi, itu gimana ya supaya menarik orang agar tetap tertarik membeli produk kita? Oke, jadi udah dijalankan nih semuanya nih, tapi masih kurang rame. Bagaimana dong? Nah, ini balik lagi ke yang awal nih. Pertama kita harus ingat nih, kita harus punya komitmen yang kuat dan kita mesti tekad yang kuat ya. Jadi kita jangan pantang menyerah. Kita pantang menyerah, jangan menyerah karena sepi, karena memang siklus bisnis kadang-kadang begitu. Dimulainya nggak terlalu rame. Jadi kita harus tetap konsisten. Mungkin pada saat kita masih sepi, kita bisa kasih coba tes makanan atau bonus. Misalnya ada orang pesan produk A, kita bisa coba kasih bonus yang B. Kita kasih mereka mencicipi produk tersebut gitu. Jadi ini lebih ke pemasaran. Jadi kita mesti tetap melakukan pemasaran yang baik. Kita bisa kasih promo, kita bisa kasih bonus-bonus. Yang penting orang mencoba dulu. Karena kan makanan sifatnya begitu. Satu, kalau mulut sudah enak, dia akan pesan terus gitu. Tapi kalau gimana caranya menarik orang supaya mencoba? Di situ ya kita bisa pancing, kita bisa kasih yang gratisan, kita bisa mungkin harganya kita kasih diskon dulu, ya kan? Lalu kita yang seperti yang tadi, kalau makanan kita kasih penjelasan detail atau kita menjelaskan berbagai aspek dari makanan itu gitu kan. Ya itu yang akan mendorong orang untuk mencoba. Jadi ya dari segi pemasarannya sih yang harus terus didorong. Dan mungkin kita juga mesti review kembali. Kita mesti coba makanan kita, ya kan? Mungkin kita rasa enak, tapi kita juga mesti coba ke orang-orang sekitar, minta pendapat dari mereka. Apakah ada kekurangan dari menu yang produk yang kita buat gitu. Jadi kita butuh review. Kalau memang masih kurang, kita coba cek lagi. Pasti ada kendala di situ. Jadi kita lihat kendala, kita coba perbaikin. Ya semoga dari sana kita menemukan, oh ternyata ini banyak orang bilang kemanisan makanan kuenya nih, yang mungkin kita kurangin, kita sesuaikan gitu. Ya, semoga itu bisa membantu meningkatkan penjualannya ke depannya. Sekian. Semoga terjawab ya Kak Dita. Terima kasih Kak Misal untuk pemilihan pertanyaan dan jawabannya. Mungkin dari Bu Karolin udah ketemu nih satu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Saya mau jawab dua boleh? Boleh Bu kayaknya Karolin. agak penting gitu. Boleh Bu Karolin. Pertanyaan pertama yang dari ini Bapak atau Ibu ya, Agusni. Pertanyaan untuk Bu Karolin. Perusahaan saya masih kena pajak PPh final 0,5% berbentuk PT, dan tahun ini adalah tahun terakhir untuk PT kami, sudah 3 tahun. Pertanyaan dari saya, untuk tahun depan apakah otomatis menjadi PPh 25? Saya jawab iya. Saya pernah dengar katanya ini ditangguhkan dan tetap PPh final. Sampai saat ini belum ada peraturan yang keluar yang memperpanjang atau menangguhkan aturan tersebutnya. Jadi sampai saat ini nggak tahu. Apakah nanti Desember ada keluar peraturannya, itu kita tidak tahu. Yang pasti sampai saat ini tidak ada peraturan yang menangguhkan aturan ini. Jadi kalau tidak ada peraturan itu, maka otomatis tahun depan sudah pasti menggunakan PP 25. Oke. Pertanyaan kedua,
Misal dikenakan PP 25, tahun 2020 profit after operation-nya negatif. Untuk tahun 2021 bagaimana pajaknya? Angsuran pajaknya tidak ada. Jadi tidak ada angsuran PPh 25. Jadi angsuran PPh 25-nya nihil. Ya, jawaban saya. Oke, itu. Dan pertanyaannya yang satu lagi ini sebentar. Kita harus mencari. Izin bertanya untuk Bu Karolin. Saya pernah dengar dengan istilah PKP. Ini dari Pak Ibar ya, Pak Ibar. PKP untuk yang punya badan. Jadi saya mau tekankan ya, PKP itu tidak hanya untuk yang berbentuk badan ya. Karena banyak orang salah. Orang pribadi juga bisa PKP ya. Kalau usahanya omsetnya itu udah di atas 4,8, itu orang pribadi juga bisa PKP. Jadi tidak hanya badan, oke? Apakah untuk pemula atau baru memiliki badan itu wajib dan apa saja yang harus diperhatikan? Jadi kalau misalnya baru mendirikan usaha, baru mendirikan perusahaan maksudnya ya, dan apakah itu wajib PKP? Itu tidak wajib. Jadi kalau masih baru dan omsetnya belum 4,8, itu adalah pilihan. Jadi pilihan, boleh mau PKP atau tidak. Kalau mau, tinggal mengajukan. Tapi kalau nggak mau juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya omsetnya sudah mencapai 4,8, itu sudah wajib, harus. Nggak ada bilang, oh saya lupa, saya nggak tahu. Gitu. Nggak ada. Ya. Jadi secara aturan itu kalau sudah 4,8 itu wajib. Tapi kalau masih di bawah 4,8 itu pilihan. Mau PKP boleh, mau tidak boleh. Nah, karena PKP ini sangat penting ya, PPN ini, karena sanksinya itu paling gede. Jadi kita selalu mention di situ. Ya, sekian aja Mbak Lintang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Karolin. Semoga Kak Ibar dan Kak Agus terjawab ya pertanyaannya. Bagi teman-teman yang belum sempat dijawab pertanyaannya, mohon maaf. Mungkin bisa dijawab di lain waktu atau sesi lain, mungkin ada dengan Nogorotex lagi. Atau teman-teman bisa langsung konsultasi aja ke Nogorotex. Mungkin dari Kak Misal atau Bu Karolin boleh menyampaikan kalau misalnya mereka mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa info kemana, Bu Karolin atau Kak Misal, mengenai Nogorotex? Ya, untuk bisa langsung, lokasi kita berada di gedung AKR ya, di samping MNC Tower ya. Untuk nomor teleponnya saya bisa share lagi ya, biar Boleh. kelihatan. Saya share yang ini. Oke, kelihatan semua ya. Ya, kita lokasinya ada di AKR Tower, lantai 9, Jalan Panjang, nomor 5, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk nomor teleponnya bisa di sini. Kita juga ada Instagram, bisa main-main, lihat-lihat, atau nomor ini bisa di WA juga, jadi bisa coba WA. Di situ nanti ada admin yang bisa bantu. Oke. Mungkin dari Kak Misal dan Bu Karolin ada pesan-pesan terakhir nih untuk teman-teman yang baru memulai bisnis di masa pandemik ini. Dari siapa dulu? Bu Karolin, Kak Misal? Sorry, tadi apa? Pesan-pesan terakhir nih untuk teman-teman, mungkin kayak tips, jangan patah semangat, atau seperti itu. Ya, itu pasti. Jadinya ya kita sih pengen menyampaikan untuk encourage pelaku-pelaku bisnis ya untuk jangan patah semangat di tengah masa pandemik ini. Kita harus tetap yakin dan bisa yakin bahwa bisnis dapat terus dijalankan di masa ini. Itu juga lebih ke perekonomian Indonesia ya. Jadi kita juga pengen perekonomian Indonesia juga bangun dan perekonomian menjadi baik. Jadi ya saran saya jangan takut walaupun masa pandemik, yang penting kita harus teliti, kita harus cermat, dan kita harus mempelajari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di UKM lain. Lalu kita bisa bangun bisnis yang kuat, yang siap dalam menghadapi pandemik dan setelahnya. Oke. Terima kasih Kak Misal. Mungkin dari Bu Karolin, ada Bu Karolin? Ya, kalau dari saya, teman-teman yang jika memang sudah memulai bisnis, tolong diperhatikan ya pembukuannya, pajaknya, agar kewajibannya dijalankan. Karena jangan selalu beranggapan orang pajak itu nggak tahu. Bukannya nggak tahu, cuma belum kesampaian aja surat cintanya itu biasanya. Jangan sampai tunggu ternyata dapat surat cinta dan sanksi pajaknya udah besar, baru kebingungan. Jadi lebih baik memang udah rapi dari awal, ya kan. Jadi yang dibayar juga tidak terlalu besar,
daripada nanti harus membayar yang berkali-kali lipat kayak gitu aja. Oke, terima kasih Kak Misael dan Bu Caroline untuk waktunya isi materi mengenai bisnis dan juga perpajakan. Semoga teman-teman yang hadir hari ini bisa terbantu untuk hal-hal tersebut. Nah, ini untuk next webinar kita ya, teman-teman. Jadi, next webinar kita akan diselenggarakan di hari Senin, 19 Oktober, jam 7 malam, mengenai Introduction to UX Research yang akan dibawakan oleh Kak Lahansari dari Blibli Design atau blibli.com. Jadi, bagi teman-teman yang penasaran mengenai UX Research atau User Experience Research, bisa langsung aja daftar ke dewatalks.com nanti, setelah webinar ini. Dan di webinar ini akan membahas mulai dari pengertian UX Research, fungsi dan kenapa kamu perlu mengetahui UX Research, kemudian metode-metode UX Research, dan juga tahapan-tahapan dasar dalam melakukan UX Research khususnya untuk usability testing. Jadi, bagi teman-teman yang tertarik untuk webinar ini, bisa langsung daftar aja di dewatalks.com mengenai UX Research oleh Blibli. Jangan lupa ya, ikutan. Ini free juga dan dapat sertifikat dan door prize seperti hari ini. Kemudian, next, Delvina. Ini untuk media sosial kita, teman-teman. Jadi kita ada beberapa media sosial, yaitu official website, official Facebook, dan juga Instagram. Jadi bagi teman-teman yang tertarik nanya-nanya mengenai cloud hosting atau cara buat website atau server atau domain, bisa langsung aja ke dewa.com untuk tanya-tanya lebih lanjut mengenai hal tersebut. Apabila teman-teman mau melihat tutorial cara membuat website, tutorial SEM, SEO, lalu misalkan digital marketing, kalian bisa langsung aja ke YouTube kita di Dewa Web. Kita sering banget upload tutorial-tutorial, misalkan cara mulai bisnis dan lain-lainnya. Kemudian apabila teman-teman mau mendaftarkan diri ke webinar selanjutnya, bisa langsung aja ke dewatalks.com. Dan di dewatalks.com juga ada tayangan ulang webinar-webinar sebelumnya yang pernah kita selenggarain. Jadi kalau misalkan kalian baru tahu mengenai Dewa Talks dan mau tahu video-video webinar sebelumnya, bisa langsung aja ke dewatalks.com. Itu ada list video-videonya, mulai dari desain, lalu website development, lalu bisnis, dan juga mengenai digital marketing, bisa langsung aja ke dewatalks.com. Kemudian kita juga ada Facebook di Dewa Talks Official, jadi boleh banget di like Facebook-nya, lalu kalian tulis review mengenai Dewa Talks di sana, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian kita juga ada Instagram di Dewa Talks Official, jadi bagi teman-teman yang mau tahu jadwal lebih lanjut mengenai webinar-webinar selanjutnya, bisa langsung aja ke Dewa Talks Official. Kemudian, selanjutnya kita juga ada komunitas Dewa Talks. Jadi di grup ini kita ada 2 grup, yaitu di WhatsApp dan juga Telegram. Di grup ini kita menginfokan untuk next webinar, lalu misalkan kita udah sebar materinya, sertifikatnya, atau tayangan ulangnya, kita akan infokan melalui grup ini. Kalau misalkan kalian mau discuss juga mengenai website development atau tanya-tanya mengenai website development, misalkan cara buat website, itu boleh banget di grup ini. Nanti kalian bisa lempar pertanyaan aja di grup ini, dan dari tim Dewa Web juga ada di grup ini. Jadi kalau misalkan kalian tanya dan bisa kami bantu, akan kami bantu di grup ini. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ikut official grup kita ya, teman-teman. Cari hosting yang aman, Dewa.